Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sholatumul Fajro, NPM 1806001, mata pelajaran sejarah politik, prodi pendidikan sejarah, dosen Heri Effendi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengertian politik. Pengertian politik. Politik dari bahasa Yunani yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, teori Aristoteles. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa kunci, antara lain kekuasaan politik, legitimasi sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Politik berasal dari bahasa Belanda politik, dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani politika, yang berhubungan dengan negara, dengan akar katanya polites, warga negara, dan polis, negara kota. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan polisi. Kebijakan kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang menekuni hal politik. Sedangkan menurut para ahli, yang akan dipaparkan dari pendapat filsafat besar Aristoteles, diikuti beberapa pemikir dan penulis buku tentang politik. Jika bisa dibagi menjadi dua skema besar, pengertian politik menurut para ahli mengarah pada pendefinisian politik sebagai entitas tunggal yang didefinisikan sebagai negara dan intensitas yang menyatu pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita bisa menunjuk pengertian politik menurut para ahli
berdasarkan dua skema di atas, tetapi kita mulai dari Aristoteles yang tercatat sebagai orang pertama yang menggunakan istilah itu. Aristoteles menyebut manusia sebagai zon politikon, artinya manusia merupakan makhluk politik. Interaksi antar manusia menurut Aristoteles merupakan relasi politik. Apa maksudnya? Kita perlu menggunakan kata pengaruh. Di sini interaksi antar manusia adalah interaksi saling mempengaruhi. Kecenderungan untuk saling mempengaruhi ini tak bisa dihindari, dan praktik ini adalah politik. Sebagai contoh, kamu menakdir teman-temanmu karena kamu ulang tahun hari ini. Temanmu mengikuti keinginanmu, maka menakdir adalah politik. Kamu mengerjakan tugas yang perintahkan oleh guru atau dosenmu. Aktivitas mengerjakan tugas adalah produk politik. Kemampuan seseorang untuk menolak atau menerima tawaran juga merupakan sumber daya melakukan aktivitas politik. Politik menurut Aristoteles merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling dasar. Sekarang kita simak penjelasan berikut. Dapat ditarik ke beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Yang kedua, ilmu politik mempelajari beberapa aspek. A. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaraan. B. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan. C. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuatan politik. 3. Konsep pokok ilmu politik. Konsep pokok ilmu politik ada 3. Yang pertama, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah. B. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang. C. Kebijakan umum adalah kemampuan keputusan. Definisi dari sifat ilmu politik. Menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan. 2. Tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah, dan menganjurkan perbaikan secara tegas dan terang. C. Mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. D. Mengamati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, kerjasama nasional, dan sebagainya. Pendekatan ilmu politik menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Beberapa metode yang digunakan dalam ilmu politik: metode induksi, metode deskriptif, metode analisis, metode evaluatif, metode klasifikasi, metode perbandingan. Metode yang digunakan dalam ilmu politik: metode diskusi, metode filosofis, metode yuridis, metode historis, metode ekonomis, metode sosiologis, metode psikologis. C. Teknik yang digunakan dalam ilmu politik: Fed-Frog, investigation, questionnaire, sampling, interview, openimare, practicat, observas, schedule, direct, operation, and study, dan research. Tujuan dan fungsi ilmu politik: perspektif intelektual, perspektif politik, perspektif ilmu politik.
Teori-teori ilmu politik, teori politik empiris, teori politik formal, teori politik non-formatif. Bidang kajian ilmu politik, teori ilmu politik yang meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Demikianlah penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada audiens dan kepada dosen saya sejarah politik Bapak Heri Effendi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.